Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Riana Widiawati, Muhammad Bahrul Alfaris, dan Vera Febriana dengan mata kuliah model penilaian kelas dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Kusaini MPD. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang pengukuran ranah kognitif hasil belajar. Langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian ranah kognitif dalam taksonomi pendidikan. Secara etimologi, taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis dan nomos. Taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti hukum. Secara etimologi, taksonomi itu dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi di dalam bidang pendidikan digunakan untuk tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran yang diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Ranah kognitif yaitu ranah yang lebih menekankan kepada pengetahuan melalui otak. Ranah afektif yaitu lebih cenderung kepada perasaan, hati, dan emosi jiwa, sedangkan ranah psikomotorik lebih menekankan kepada keterampilan yang menggunakan otot atau kerangka. Nah, di dalam evaluasi pembelajaran itu menggunakan ranah kognitif. Nah, ranah kognitif tadi yaitu ranah yang lebih menekankan kepada otak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016, ranah kognitif itu adalah ranah yang digunakan dalam pengukuran pemahaman peserta didik. Sedangkan menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, segala aktivitas yang menyangkut tentang otak itu sudah termasuk ke dalam ranah kognitif. Contohnya seperti memahami, menghafal, menganalisis, dan juga mengevaluasi. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu tingkatan dalam ranah kognitif, taksonomi Bloom dan revisi. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki atau bertingkat yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang paling rendah sampai ke jenjang yang paling tinggi. Berawal dari pemikiran dan penelitian psikologi pendidikan dari Amerika Serikat, Benjamin S. Bloom pada tahun 1950 menerangkan bahwa evaluasi pembelajaran di dalam butir soal itu masih kebanyakan tentang hafalan. Padahal menurut Benjamin S. Bloom itu, hafalan merupakan jenjang yang paling rendah di dalam proses berpikir. Nah, untuk menciptakan siswa yang lebih berkompeten, maka disusunlah sebuah taksonomi Bloom yang dipublikasikan pada tahun 1956 dengan judul Taxonomy of Educational Objective: The Classification of Educational Goals. Taksonomi di sini terdapat 6 tingkat respon di dalam proses berpikir. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam penilaian. Tingkatan-tingkatan di dalam taksonomi ini sudah digunakan hampir setengah abad sebagai dasar untuk penyusunan tujuan pendidikan. Langsung saja yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan ini didefinisikan sebagai ingatan terhadap hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. Kemampuan ini merupakan kemampuan awal yang meliputi kemampuan mengetahui sekaligus menyampaikan ingatannya bila diperlukan oleh siswa itu. Contohnya di sini bisa tentang mengingat bahan-bahan, fakta, gejala, maupun teori. Selanjutnya yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension. Nah, comprehension di sini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami materi atau bahan. Nah, proses pemahaman di sini terjadi karena adanya kemampuan menjabarkan satu materi ke materi yang lain. Pemahaman itu sendiri dapat ditunjukkan dengan kemampuan memperkirakan kecenderungan, kemampuan meramalkan akibat dari berbagai penyebab atau suatu gejala. Nah, hasil pembelajaran ini
lebih maju dari ingatan sederhana, hafalan ataupun pengetahuan tingkat rendah. Yang ketiga yaitu penerapan atau application. Application ini merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dan dipahami ke dalam suatu situasi yang lebih nyata atau baru sebagai hasil proses di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, kemampuan ini bisa mencakup penggunaan pengetahuan maupun aturan. Hasil belajar ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada pemahaman dan juga pengetahuan. Nah, yang keempat yaitu analisis. Analisis merupakan kemampuan menguraikan materi ke dalam bagian atau komponen yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Nah, kemampuan menganalisis termasuk mengidentifikasi bagian-bagian, menganalisis kaitan antar bagian, serta mengenali atau mengemukakan organisasi antar bagian tersebut. Nah, hasil belajar analisis ini merupakan tingkat kognitif yang lebih tinggi dari kemampuan yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yang kelima yaitu sintesis. Nah, sintesis di sini yaitu kemampuan berpikir yang mengkombinasikan kembali bagian-bagian dari pengalaman yang lalu dengan bahan yang baru menjadi suatu kesatuan yang baru dan terpadu. Misalnya, membuat suatu rencana atau menyusun usulan kegiatan dengan suatu kesatuan atau pola baru. Nah, bagian-bagian itu dihubungkan satu sama lain dan akan membentuk suatu bentuk baru. Yang keenam yaitu penilaian atau evaluation. Nah, penilaian di sini merupakan jenjang berpikir yang paling tinggi di dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Nah, evaluasi ini yaitu kemampuan seseorang dalam membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. Misalnya, jika kita dihadapkan dengan beberapa pilihan, maka kita bisa memilih mana yang terbaik dari pilihan tersebut. Nah, seiring perkembangan teori pendidikan itu, Cudworth dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, hasil pemikiran itu atau perbaikan itu dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa buku sehebat taksonomi Bloom harus direvisi? Karena di sini ada beberapa alasan kenapa buku itu harus direvisi. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Yang kedua, taksonomi itu merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, sebuah rumusan tujuan pendidikan itu seharusnya berisikan satu kata kerja dan satu kata benda. Satu kata kerja di sini umumnya mendeskripsikan tentang proses kognitif yang diharapkan, dan kata benda di sini mendeskripsikan pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik. Alasan yang ketiga, mengapa taksonomi Bloom itu harus direvisi? Karena proporsi yang tidak seimbang dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan penggunaan taksonomi pendidikan untuk penilaian. Nah, perubahan taksonomi dari kata benda ke kata kerja ini agar sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Di dalam revisi taksonomi Bloom, kategori pengetahuan dalam taksonomi Bloom berubah menjadi mengingat, kategori pemahaman menjadi memahami, kategori aplikasi menjadi mengaplikasikan, kategori analisis menjadi menganalisis, kategori evaluasi menjadi mengevaluasi, dan kategori sintesis menjadi mencipta. Revisi ini dilakukan dengan memberi versi baru pada ranah kognitif, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan kognitif. Dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan kognitif ini akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Baru Alfaris akan melanjutkan
materi yang sudah sebelumnya disampaikan oleh Mbak Riana, yaitu tingkatan ranah kognitif. Teknologi Brown revisi perubahan taksonomi dari kata benda menjadi kata kerja. Nah, dimensi ranah kognitif itu dan dimensi itu meliputi dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses. Dimensi proses itu ada 6 dimensi, yaitu dimensi mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dimensi mengingat, proses mengingat, yaitu mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau. Biasanya mengingat materi dari guru yang telah lama disampaikan dan baru saja disampaikan. Kedua, memahami, yaitu membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Biasanya itu memahami dari buku, memahami dari materi dari guru itu dipahami, dan biasanya itu mencari materi dari sumber-sumber itu, bacaan-bacaan itu juga memahami, biasanya memahami. Dan ketiga, menerapkan adalah memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan masalah. Meliputi kegiatan, biasanya prosedur dan meliputi kegiatan. Biasanya ini memanfaatkan prosedur ranah kognitif ini untuk biasanya untuk dicoba lapangan gitu. Meliputi kayak kita menjalani prosedur dan mengimplementasikan gitu. Yang keempat, penganalisis, yaitu memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan masalah. Kelima, yaitu mengevaluasi, yaitu memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Biasanya evaluasi itu meliputi mengecek dan mengkritisi, mengecek bagaimana yang salah dan dikritik ini harusnya bagaimana gitu. Menciptakan, mengarahkan peserta didik supaya bisa menciptakan suatu produk baru dari prosedur itu. Dan selanjutnya adalah dimensi pengetahuan, yaitu kan ada 4. 1. Faktual, yaitu tentang fakta-fakta, istilah, rincian dari suatu materi. Kedua, konseptual, tentang cara bahwa ide, gagasan dapat diklarifikasikan, dikategorikan atau dikembangkan menjadi prinsip, model, atau teori. Ketiga adalah pengetahuan prosedural, tentang proses atau prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Keempat, pengetahuan metakognitif, yaitu tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. Selanjutnya contoh taksonomi revisi, yaitu mengingat, mengingat. Contoh indikatornya menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, mendefinisikan pengertian pertumbuhan, dan menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berkembang 2 gitu. Contoh soalnya di sini kayak sini, bahwa ini termasuk makhluk hidup kecuali. Dan yang kedua adalah memahami, seperti di PPT di materi belak ini, contoh indikator mengklarifikasi
klasifikasikan tumbuhan berdasarkan keping bijinya, membedakan tumbuhan, keping dan berkembang tumbuhan, memberikan contoh tumbuhan dikotil, mana monokotil, bisa membedakan dua tersebut. Menerapkan contoh indikatornya, ketika menerapkan contoh indikator menghitung rasio terjadinya pewarisan sifat manusia, kayak dari sifat induk ke anaknya itu, dan untuk menentukan percepatan yang dijalankan oleh benda. Contohnya Ani memindahkan dan memiliki massa 25 kilo dan dia menarik dan diberikan ditarik gaya dia dengan gaya 50, maka percepatan tersebut. Nah gitu. Nah, menganalisis itu menguraikan jenis itu, contoh indikatornya menguraikan jenis-jenis simbiosis ini masuk ini gitu. 5 evaluasi, yaitu membandingkan antara produk bioteknologi modern dan konvensional. Apa itu bioteknologi, seperti apa, itu bagaimana, aku dievaluasi, dikritisi. Menciptakan alat sesuai konsep Pascal, ya biasanya alat-alat dibikin itu sesuai buku Pascal, biasanya itu kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febriana akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu yang pertama, kata kerja operasional atau KKO. Pengertian dari kata kerja operasional yaitu kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diuji, dan dapat diamati perubahan tingkah lakunya. Nah, kata kerja operasional ini digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan indikator pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu kan biasanya ada kata kerja dan juga kata benda. Nah, kata kerja ini menunjukkan proses kognitif, sedangkan kata bendanya menunjukkan pengetahuan yang ingin dicapai atau ingin dikuasai oleh peserta didik itu. Nah, dalam taksonomi belum revisi itu kan ada 6 tingkatan. Nah, tiap tingkatannya itu memiliki kata kerja operasional tersendiri. Yang pertama yaitu C1, mengingat. Nah, kata kerja operasional yang digunakan itu seperti mendefinisikan, kemudian menyebutkan, kemudian menyatakan, menuliskan, dan lain-lainnya. Pengetahuannya itu seperti pengetahuan faktual. Contohnya istilah, kemudian peristiwa, kemudian fakta-fakta tertentu, dan lain-lainnya. Kemudian yang C2 yaitu memahami. Kata kerja operasionalnya seperti menjelaskan, kemudian mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, membedakan, dan lain-lainnya. Nah, pengetahuannya itu seperti metode, kemudian fakta-fakta tertentu, prosedur, kemudian prinsip, kaidah, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan. Nah, kata kerjanya itu seperti menentukan, kemudian menghitung, membuktikan, mengimplementasikan, dan lain-lainnya. Biasanya C3 ini kalau di IPA itu biasanya dalam bentuk menghitung, contohnya menghitung menggunakan konsep ini, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis. Menganalisis kata kerja operasionalnya seperti menelaah, kemudian menganalisis sendiri, kemudian mengaitkan, membandingkan, menguraikan, dan lain-lainnya. Apa yang dianalisis bisa saja fakta-fakta atau struktur atau hubungan, bagian, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi. Kata kerja operasionalnya seperti menilai, mengkritik, memberikan argumentasi, kemudian mengevaluasi itu sendiri, dan lain-lainnya. Nah, apa yang dievaluasi? Contohnya menilai hasil karya orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu menciptakan. Nah, kata kerja operasionalnya seperti mendesain, kemudian menciptakan, membuat, kemudian memproduksi. Nah, seperti itu. Contoh pengetahuannya itu seperti menciptakan laporan. Contohnya membuat laporan praktikum. Nah, itu. Kemudian membuat proposal. Nah, itu juga bisa. Kemudian membuat alat peraga sesuai dengan konsep hukum tertentu, itu juga bisa. Kemudian subbab selanjutnya yaitu cara pengukuran ranah kognitif secara langsung dan secara daring. Nah,
yang diukur itu apa sih? Nah, yang diukur pada ranah kognitif ya hasil belajarnya. Hasil belajar berupa perubahan tingkah laku peserta didik itu sendiri dalam ranah kognitif atau ranah pengetahuannya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk mengetahui informasi terkait pencapaian tujuan instruksional oleh peserta didik itu sendiri. Nah, cara pengukuran ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu dan juga meningkatkan prestasi dari peserta didik itu. Kemudian cara pengukuran ada dua, yaitu secara tes dan non-tes, itu secara umum. Nah, menggunakan tes itu paling sering digunakan yaitu tes subjektif dan tes objektif. Kalau dalam ranah kognitif itu yang paling digunakan dua itu, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes objektif itu tes yang penskorannya dan juga jawabannya itu sudah tepat, sehingga semua orang yang membuat soal atau semua orang yang mengoreksi itu menghasilkan skor yang sama. Contohnya itu seperti tes pilihan ganda, kemudian tes uraian singkat maksudnya, kemudian tes menjodohkan dan tes benar salah. Yang kedua yaitu tes subjektif. Nah, tes subjektif ini tes yang penskorannya itu tergantung pada yang memberi skor. Artinya jika dua orang itu memberi skor, maka keduanya itu menghasilkan skor yang beda. Nah, tes subjektif ini biasanya dalam bentuk tes uraian. Kan biasanya kalau tes uraian ada yang mengatakan ini benar, ada yang mengatakan ini kurang tepat. Nah, itu. Kemudian cara pengukurannya itu bagaimana? Itu cara pengukurannya bisa secara langsung dan juga bisa secara daring. Nah, kalau secara langsung itu berarti secara tatap muka pada pembelajaran secara langsung. Nah, kalau secara langsung itu biasanya guru itu memberikan tes atau memberikan kuis kepada peserta didik setelah pelajaran berlangsung atau pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, tesnya itu berupa apa? Biasanya itu berupa tes pilihan ganda, kemudian tes isian singkat, tes menjodohkan maupun tes benar salah. Intinya tes subjektif dan tes objektif, tetapi yang paling sering digunakan yaitu tes pilihan ganda karena sudah teruji dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu secara daring. Secara daring kan artinya dalam jaringan atau secara online. Tentunya menggunakan media pembelajaran online tertentu. Contohnya itu seperti menggunakan Google Form, kemudian menggunakan Quizzes, menggunakan Kahoot, Kuiper. Nah, media-media itu kan sudah ada sistem penskorannya tertentu sehingga dapat dihasilkan skor-skor peserta didik terkait pengetahuan atau terkait pencapaian tujuan instruksionalnya atau tujuan pembelajarannya. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.